Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kita masih hidup di dunia ini, ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ketika manusia telah meninggal dunia, maka banyak sekali penyesalan ketika hidup di dunia belum melakukan apa-apa. Untuk itu, tausiah edisi Jumat tanggal 5 Februari 2021 kami akan mengetengahkan tausiah dengan tema 5 bentuk penyesalan sesudah mati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 5 bentuk penyesalan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Bentuk penyesalan yang pertama adalah ketika hidup tidak mau bersedekah. Kita tahu bahwa orang yang mau bersedekah di jalan Allah maka termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang mau sedekah di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Allah mengingatkan kepada kita bagaimana penyesalan orang-orang yang ketika hidupnya tidak mau sedekah dan setelah meninggal ingin dihidupkan kembali oleh Allah untuk bersedekah, sehingga berharap agar dicatat sebagai orang yang soleh. Allah mengingatkan di surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anfiqu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah dari apa-apa yang kami berikan kepadamu sebelum kedatangan kematian di antara kamu. Dan mereka berkata penuh penyesalan, ya Allah, kalau sekiranya bisa menunda akan kematianku, maka saya akan bersedekah walau hanya sedikit, dan kami termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat di atas kita bisa mengambil bahwa ketika kita masih hidup malah kita berlomba-lomba agar bisa untuk bersedekah, karena setiap sedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah boleh secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang jelas kalau kita bisa sedekah secara istiqomah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam mencapai husnul khatimah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Adapun bentuk penyesalan yang kedua adalah ketika ada orang yang mengajak tidak
pernah mendengarkan. Ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, tidak mau mendengar. Kita tahu bahwa banyak sekali para ustadz, kiai, khatib mengajak kepada kebaikan, tapi mereka seolah-olah tidak mau mendengarnya. Dan setelah meninggal, maka dia benar-benar menyesal. Karena mengapa ketika ada ajakan kepada kebaikan, dia tidak mau mendengarkan, bahkan melalaikan atau mengabaikan atas ajakan di dalam melakukan suatu kebaikan. Untuk itu, mumpung masih kita hidup, malah kita cari waktu sebaik-baiknya untuk thalabul ilmi, yaitu berlomba-lomba untuk mendengarkan kajian, ajakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita tidak termasuk orang yang menyesal sesudah meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk penyesalan yang ketiga sesudah meninggal adalah tidak mau menegakkan sholat ketika sehat atau sakit. Kita tahu bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah mau menegakkan sholat, yaitu senantiasa berusaha melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Mereka indah orang yang disebut mukmin sejati, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah sebenar-benar orang mukmin. Untuk itu, mumpung kita masih sehat atau sakit, mari kita tetap menegakkan sholat. Sholat adalah sebagai suatu kebutuhan. Sholat merupakan amal yang mula-mula ditanyakan oleh Allah besok di hari kiamat. Kalau sholat kita baik, maka semuanya adalah baik. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, maka semua amalnya menjadi kobong. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun bentuk penyesalan yang keempat sesudah meninggal dunia adalah memutuskan tali silaturahmi. Kita tahu bahwa ketika seseorang senang bersilaturahmi, Allah akan menambah rezeki dan memanjangkan umurnya. Maka dari itu, ketika kita masih sehat, masih hidup, marilah kita bersilaturahmi. Hubungan kekeluargaan, persaudaraan yang hampir terputus, mari kita sambung lagi. Karena orang yang mau menyambung tali silaturahmi akan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Kaum muslimin jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk penyesalan yang kelima orang yang sudah meninggal adalah tidak mau terlibat di dalam dakwah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat kepada kita, orang yang mau terlibat dalam dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Untuk itu, ketika kita masih sehat, kita masih hidup, marilah kita terlibat dalam dakwah. Terlibat dalam dakwah tidak harus memberikan ceramah, tetapi kalau kita menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis thalabul ilmi, kita terima pelajarannya, kita terima nasihatnya, kita laksanakan, kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Insya Allah
ini sudah termasuk terlibat dalam dakwah. Untuk itu, manakala kita tidak ingin mengalami penyesalan sesudah meninggal, maka kita terlibat dalam dakwah sesuai dengan potensi kita. Itulah 5 hal bentuk penyesalan yang perlu kita ketahui, sehingga manakala kita bisa melaksanakan, insya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.